Oke, next kita masuk dalam bab kedua, yaitu mengenai masalah etis dalam praktik bimbingan. Oke, untuk poin yang pertama, yaitu menempatkan kebutuhan klien sebelum Anda sendiri. Jadi maksudnya itu, sebagai seorang konselor yang profesional, kita tuh harus bisa menempatkan mana kebutuhan klien dan mana kebutuhan kita sendiri. Jadi kita tuh diharuskan mengesampingkan urusan pribadi kita dan mendahulukan urusan klien. Jadi itu kita sebagai seorang pribadi seorang konselor yang profesional, kita diharuskan mengesampingkan urusan pribadi kita dan mendahulukan urusan klien kita. Untuk poin yang kedua ada pengambilan keputusan etis. Jadi di sini itu ada beberapa langkah kita membuat keputusan etis. Untuk yang pertama itu ada identifikasi masalah. Untuk yang kedua, kita ada identifikasi masalah potensial. Jadi itu meliputi evaluasi hak, tanggung jawab, dan keramahan semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Untuk yang ketiga, langkah ketiga ada melihat kode etik yang relevan untuk panduan umum tentang masalah yang dihadapi. Untuk yang keempat, kita mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, carilah konsultasi dari lebih dari satu sumber untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya ada memikirkan berbagai kemungkinan tindakan. Yang selanjutnya, hitung konsekuensi dari berbagai keputusan. Dan langkah terakhir, putuskan apa yang tampaknya merupakan tindakan terbaik untuk dilakukan. Jadi, memutuskan tindakan yang konsekuensinya itu sedikit gitu. Untuk poin yang ketiga ada dimensi kerahasiaan. Di dalam konseling itu ada beberapa asas, salah satunya itu ada kerahasiaan. Di sini dimensi kerahasiaan itu pusat mengembangkan hubungan klien dan terapis yang penuh kepercayaan dan produktif, yaitu dengan adanya dimensi kepercayaan itu. Ada kalanya seorang konselor itu harus mengungkapkan informasi pribadi klien. Tapi ada beberapa kondisi yang dimana konselor harus mengungkapkan informasi mengenai klien. Yang pertama ada jika klien berusia di bawah 16 tahun atau di bawah umur dan dia merupakan korban pemerkosaan, pelecehan anak, dan kejahatan lainnya. Keadaan yang kedua itu klien perlu dirawat di rumah sakit. Nah itu kan pasti perlu kita membocorkan informasi pribadi klien. Keadaan yang ketiga, informasi dijadikan masalah dalam tindakan pengadilan. Keadaan yang keempat, ada klien sendiri yang meminta catatan mereka diberitahukan kepada pihak ketiga. Untuk poin yang keempat, ada masalah etika dalam proses penilaian. Di sini itu ada peran asesmen dan diagnosis dalam konseling. Asesmen dan diagnosis itu penting untuk perencanaan konseling. Nah, di dalam asesmen itu kita mengevaluasi faktor-faktor relevan untuk mengidentifikasi tema dan eksplorasi lebih lanjut mengenai masalah si klien. Dan untuk diagnosis itu, kita mengidentifikasi gangguan mental spesifik berdasarkan gejala yang mengarah ke diagnosis spesifik. Cukup sekian untuk bab 2, kita next ke bab 3.